Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Izin Pak. Silakan duduk ya. Oke, baik. Mungkin kita boleh kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Arifin. Bisa dipanggil Rizky, Akbar, dan sebagaimana buat kamu nyaman saja. Ya. Mungkin kamu boleh untuk perkenalkan dirimu sendiri. Perkenalkan, saya Sultan Iskandar dari jurusan PPKN FKIP Sri kategori 2024. Di sini saya bisa manggil Kak Sultan aja ya, biar lebih Boleh. boleh ya. Oke, baik. Kak Sultan sebelum datang ke ruangan ini dari mana aja nih? Dari rumah, dari Lampung. Oh, dari rumah, jadi dari rumah memang sengaja untuk datang ke sini. Ya. Jadi gimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Dalam perjalanan tadi aman, nggak ada kendala atau gimana? Jalan aja dari kita licin dari malam. Oke, baik. Sebelumnya di sini kan Kak Sultan datang ke kampus kami untuk melakukan konseling. Ya. Sebelumnya Kak Sultan sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum pernah? Kalau konseling dulu pernah. Jadi belum pernah ya untuk melakukan proses konseling, belum pernah. Jadi di sini Pak izin saya untuk menjelaskan. Jadi yang dinamakan proses konseling itu merupakan proses di mana saya sebagai seorang konselor dan Kak Sultan itu sebagai seorang konseling. Ya, yang mana di sini forum ini Kak Sultan kami persilahkan Kak Sultan bebas untuk mengungkapkan yang namanya apa yang jadi unek-unek Kak Sultan, masalah yang memang membuat Kak Sultan itu memutuskan untuk datang kepada kami, dan juga memang nanti kalau memang Kak Sultan ada informasi-informasi yang perlu disampaikan seperti permasalahan disebabkan oleh apa, mengapa ini bisa terjadi dan lain sebagainya, silakan Kak Sultan kemukakan saja pada pertemuan kita kali ini, karena memang di sini kami menjamin kerahasiaan dari informasi yang Kak Sultan sampaikan, dan juga memang segala apa yang informasi yang saya dapatkan di sini saya tidak akan membongkar atau saya menyebarkan ke siapapun tanpa adanya persetujuan dari Kak Sultan. Karena memang dalam proses konseling itu menekankan yang namanya asas tentang kerahasiaan. Jadi di sini yang Kak Sultan ceritakan, apa yang Kak Sultan sampaikan itu akan menjadi rahasia kita berdua. Juga nanti Kak Sultan di sini ada asas keterbukaan. Nanti Kak Sultan dipersilahkan untuk menceritakan segala yang menjadi keluh kesah dari Kak Sultan yang ingin diceritakan kepada saya hari ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana nih, ada hal apa yang memang mendasari Kak Sultan sehingga datang ke ruangan ini? Ini tentang kan saya ini maba ya, orang baru ya di lingkungan Sultan. Nah, saya ini kan ngekos. Oh iya, Jadi baru pertama kali jauh dari keluarga. Nah, yang paling sulit itu bagi saya itu mengatur keuangan. Oh iya. Mengatur keuangan, bagaimana kita mencukupkan uang yang orang tua berikan ke kita. Kadang kita kadang merasa kurang terus ya. Saya itu bingung bagaimana caranya mengatur keuangan. Kadang juga sebelum tanggal tuh sudah menipis kan ya. Di samping mungkin kebutuhan sehari-hari, mungkin juga yang tidak terduga seperti ngeprint tugas mungkin, atau yang tidak terduga lainnya lah. Jadi kayak masalah itu kayak mengenai keuangan ya. Iya, mungkin. Kalau untuk selama Kak Sultan dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, yang Kak Sultan rasakan ini apakah memang keuangan itu selalu kurang, atau memang terkadang cukup, terkadang kurang, terkadang pas-pasan, terkadang lebih, atau seperti apa?
Kalau kita hitung-hitung ya kak, kan saya ini selalu ngitung berapa seharusnya pengeluaran saya sehari ya. Nah, eh, mungkin di hitungan itu mungkin cukup kalau untuk kebutuhan, tapi kadang yang tidak terduga itu saya bingung mengaturnya. Tapi kadang tuh selama dikirimin mungkin 3 minggu sekali kan, kadang ada lebih, kadang kurang, kadang pas gitu, kadang yang kebutuhan tidak terduga itu saya sulit mengaturnya. Ya, benar-benar. Tapi Kak Sultan ini ya sudah mencoba untuk memperhitungkan pengeluaran dan juga pemasukan ya, Iya. per bulan atau per minggu seperti itu. Coba memperhitungkan secara kasarnya ya, Iya. bagi bagian hari. Terus kalau boleh Kak Sultan ceritakan masalah seperti apa nih yang memang mendasari keuangan Kak Sultan itu sering habis atau misalkan apa sih yang memang membuat Kak Sultan itu uang itu terkadang habis sebelum jadwal yang ditentukan. Ini kayak kita nih kadang ada godaan, Benar. sama saja ada godaan. Kadang orang beli, kawan kita beli, kita mau beli juga rasanya kan. Terus kalau itu yang pertama, yang kedua itu mungkin yang mendadak itu seperti tugas mungkin. Misalnya dosen minta kita buat suatu makalah itu kan banyak lembarnya. Kita harus print seluruh dan itu cukup menguras sedikit ini uang kita. Nah, itu saya jadi bingung bagaimana cara mengantisipasinya, apakah Ya. Oke, saya paham nih apa yang Kak Sultan rasakan. Memang kan kita itu dihadapkan pada dua pilihan ya. Di satu sisi kita memang sedang mengatur keuangan agar keuangan tidak cukup. Tapi di satu sisi lagi tugas ini memang wajib nih harus kita kumpulkan dan disesuaikan. Nah, di situ terkadang Kak Sultan kayak merasa bingung apakah ini seperti apa ya seperti itu ya. Ya saya paham bagaimana yang Kak Sultan rasakan karena di situ memang yang menjadi tantangan terkadang. Ya, benar sekali. Tetapi kan tadi kata Kak Sultan mengatakan terkadang uang itu lebih, terkadang uang itu pas, terkadang yang itu kurang. Nah, kalau misalkan dalam proses keuangan dalam jadwal yang ditentukan sebulan atau 3 minggu, yang Kak Sultan sampaikan tadi, kalau misalkan uang itu lebih, bagaimana? Apa yang Kak Sultan lakukan? kalau lebih mungkin akan saya simpan ya, mungkin akan ada sedikit apa ya, membeli camilan mungkin yang kalau lebih saya berpikir mungkin saat itu wah lebih nih, mungkin bisa saya belikan apa kan untuk diri saya. Tapi di saat itu di selanjutnya saya menyesal gitu dan memberikan itu. Ya. Jadi ketika uang itu lebih, jadi Kak Sultan lebih kepada sudah ini kayaknya lebih kita jajannya aja deh. Itu jadi lebih kepada kayak apa tuh, kayak seolah-olah uang yang lebih itu memang kayak bonus untuk kita seperti itu ya. Sulit sekali menangannya. Benar sekali, memang seperti itu kan, emang kayak pertemanan, lingkungan dan sebagainya itu ketika teman beli jajan ya mau nggak mau kan kita kayak merasa ingin juga dia dan sebagainya. Akhirnya emang uang yang lebih itu yang memang seharusnya mungkin bisa dialihkan ke hal yang lain malah kita buat untuk kayak jajan dan sebagainya. Oke, nah itu kan ketika lebih nih kayak. Nah ketika uang itu pas bagaimana tuh kakak ini? Nah itu saat itu kalau pas itu kan saya sudah hitung per hari itu mungkin pengeluaran harus sekitar 35.000 ya. Nah itu mungkin saat itu tuh nggak ada tugas yang harus diberi, makan juga pas cukup gitu, dan nggak ada waktu mau keluar gitu kan. Nah, jadi dicukup-cukupkan kebutuhan sehari-hari saat itu. Tapi sekarang nih sering kurang nih, mungkin yang pertama itu sering hujan terus kan, jadi mencuci itu nggak optimal, jadi mungkin saya laundry. Nah itu sulit sekali jadi. Terus ada lagi hal-hal yang memang kayak membuat, nah ini kan tadi kan pas ya. Kalau hal-hal yang membuat misalkan kayak kondisi keuangan itu dalam sebulan itu tuh tidak mencukupi, kayak kurang gitu. Nah bagaimana tuh ini
tindakan yang Kak Sultan ambil? Saya itu mengorban demi satu itu kadang mengorbankan yang lain, nanti saya mengurangi makan saya Iya. untuk mencukupi itu. Mungkin saya meminjam dulu atau ke teman gitu. Saya itu takut sebenarnya untuk minjem-minjem, dan takut juga kesehatan nggak baik ya kalau makan kurangi. Jadi kalau misalkan lagi keuangan berlebih, tadi Kak Sultan lebih kepada kayak aduh kita jajanin aja seperti itu. Ketika keuangan pas ya berarti sudah Kak Sultan merasa perhitungan yang dilakukan itu cukup, tidak ada tugas tambahan dan juga tidak ada kekurangan. Terus ketika keuangan itu kurang, Kak Sultan terkadang bisa melakukan tindakan seperti meminjam dulu terlebih dahulu kepada teman, atau bahkan kayak mengurangi jatah makan, itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingat kayak mengurangi uang makan, kira-kira itu berpengaruh nggak untuk kesehatan Kak Sultan? Nah, itulah Kak. Aku takut kalau misalnya itu saya sakit gitu kan, takut juga sebenarnya. Ngurang-ngurangin makan gitu kan, terus takut istimewa kan. Iya. Ya lah, kalau bisa itu kan uang harus dicukupin makan itulah. Soalnya kita kan kuliah kan butuh tenaga gitu. Oke, kalau dalam itu kan sudah Kak Sultan jelaskan mengenai ketika kurang, ketika pas, dan juga ketika lebih ya. Ya. Kalau misalkan dalam kegiatan sehari-hari Kak Sultan itu banyak nggak kayak anggaran-anggaran yang tak terduga seperti itu? Kalau anggaran tak terduga itu jarang sebenarnya. Tapi ya kadang kebutuhan sehari-hari aja, makan, minum, makan, ya kebutuhan kos kan. Kalau kebutuhan tak terduga itu mungkin seminggu itu bisa sekali atau 2 kali, tapi banyak ya. Iya. Ya. Tapi jadi kalau saya perhatikan keuangan Kak Sultan ini terkadang kurang dalam waktu yang sudah ditentukan, itu sepertinya memang karena seperti adanya kayak kebutuhan mendadak ya. Terus juga kalau di akhir-akhir ini sepertinya sering kurang seperti itu ya, karena memang banyak tugas puas yang harus di-print, seperti mungkin kayak ada tugas-tugas mengenai wawancara, kita perlu ongkos ke sana ke sini. Kita nggak punya kendaraan juga kan. Iya benar. Jadi mungkin hal-hal itu ya yang membuat memang Kak Sultan itu merasa terkadang di akhir-akhir ini merasa seperti kok bisa uang ini kok kurang. Padahal kan kita kayak jajan nggak begitu banyak. Karena kan memang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti itu yang harus kita penuhi. Kalau upaya dari Kak Sultan nih dalam mencoba mengatasi kekurangan keuangan dalam sebulan itu bagaimana? Sudah pernah mencoba? Kalau untuk mengatasi itu belum Pak ya, tapi kalau untuk mengantisipasi supaya uang itu enggak kemana-mana itu, saya itu kadang membuat catatan, tapi kurang konsisten kadang ada yang nggak tercatat, saya juga bingung, jadi nggak konsisten, jadi berhenti buat tentang pengeluaran pemasukan ini. Kalau menurut Sultan itu bagaimana tuh? Pencatatan keuangan itu sangat berdampak nggak dengan pengaturan keuangan? Mungkin ya kalau di awal-awal itu sangat berdampak. Kita kan kalau pencatatan itu kita jadi saya mengeluarkan kan? Benar. Jadi kita hati-hati sekali untuk mengeluarkan itu, mencatat kebutuhan sehari-hari. Tidak benar. Tapi sangat dirasakan itu bahwa keuangan dalam sebulan itu bisa terkondisikan ketika dicatat. Ya. Alasan kenapa tidak dilakukan pencatatan secara berkelanjutan seperti sekarang kenapa? Ya karena mendadak itu kan, jadi kan lupa gitu mencatatnya. Jadi bingung dari mana. Jadi kayak punya keperluan yang memang tidak terencana ya. Itu kan terkadang kita mendadak, sehingga kita terkadang lupa untuk mencatat dan lain sebagainya. Kalau misalkan kayak mengkomunikasikan dengan dosen mengenai tugas-tugas itu minta di soft file kan saja atau bagaimana, mungkin bagaimana juga teman-teman yang lain sudah pernah mengkomunikasikan dengan dosen atau kasih juga sudah pernah atau bagaimana? Kalau untuk soft file itu
kadang itu ada juga tuh teman yang bilang software aja bu, nggak terlalu banyak juga kertas numpuk kan. Benar. Tapi dosen kita ada yang tetap mau nih, tetap mau apa hard copy no, karena akhirnya bisa direvisi secara langsung gitu, jadi nggak bisa apa-apa juga, akhirnya dia tersinggung juga kan. Benar-benar. Artinya tadi sudah pernah ya untuk mengkomunikasikan Ya. dengan ibu bapak dosen mengenai Ya. ya saya pernah juga kok kayak misalkan kita komunikasikan dengan dosen yang meminta saya itu kan kalau kita dalam perlu minta dispensasi lah ya, Ya. keringanan lah kayak istilahnya seperti itu. Kayak kita tarik keringanan, oh bu, bagaimana kalau kita super aja kan? Ya. Mungkin kita mengatakannya seperti untuk agar kertas-kertas itu tidak numpuk dan mubazir, tapi kan pada dasarnya kan itu bisa alasan kita untuk mengurangi pengeluaran. Ya saya paham bagaimana ya kita merasakan seperti itu kan, mengenai tugas-tugas dan lain sebagainya yang harus di print dan lain sebagainya, karena itu secara tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu memang menguras juga masalah uang yang kita, apalagi kita anak kelas seperti ini ya. Oke, kalau misalkan dalam masalah keuangan ini Pak Sultan mencoba mengkomunikasikan atau berbicara dengan orang tua atau ya, keluarga bagaimana? Apakah sudah pernah ada? Kalau orang tua itu belum, karena saya merasa malu gitu, malu minta lagi gitu kan, karena kan sudah berikan, sudah seperti itu. Kalau untuk menambah lagi itu saya takut bagaimana bilangnya gitu. Ya. Jadi memang belum pernah untuk mencoba mengkomunikasikan, dan juga memang merasa bahwa kayak punya perasaan juga enak ya, mencoba mengkomunikasikan itu. Ya. Kalau dalam kegiatan sehari-hari Kak Sultan, apakah sudah pernah mencoba seperti mendapatkan uang tambahan dari apapun itu yang memang bagi halal untuk mencukupi kebutuhan dalam sebulan? Karena untuk menambah pemasukan itu mungkin saya membantu teman mungkin ngerjain tugas-tugas itu, tapi ya kayak formatting tugas, formatting mungkin mereka nggak punya laptop, saya ada. Nah, jadi saya kadang teman itu saya nggak terlalu meminta, tapi kadang teman itu memberikan saya balas jasa gitu. Tapi yang nggak seberapa itu kali cuma 20 berapa kali. Tapi kalau boleh saya tahu bagaimana tuh proses yang seperti itu, kayak kalau kita ibaratkan di dunia berkulit itu kayak ngejoki ya. Nah itu kan biasanya memang kayak ada uang tambahan yang kita dapatkan ketika kita bisa menyelesaikan tugas teman yang diberikan, membuatkan makalah, PPT dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalkan kondisi keuangan sedang kekurangan nih kayak dalam sebulan, kalau misalkan itu Kak Sultan lakukan, kira-kira itu membantu, apakah itu sangat membantu atau tidak begitu membantu atau seperti apa? Karena kalau saya bilang nggak ada tugas ya, kosong, ya kadang menerima gitu. Kalau ada orang yang mau minta bantuan untuk menyelesaikan PowerPoint-nya atau untuk format makalahnya kan, nah, kadang saya dan saya rasa membantu. Tapi kalau akhir-akhir ini kan tugas banyak, saya juga nggak bisa fokus ke sana, fokusnya ke kuliah. Jadi kalau ya kosong sangat membantu sekali itu di keuangan. Tapi kalau lagi banyak tugas ya saya menggabungkan tugas lagi. Jadi ketika memang, jadi Kak Sultan ini bukan membuat seperti kegiatan menjoki ya, joki tugas pada teman-teman itu sebagai suatu pekerjaan yang memang dilakukan, mau itu ketika sedang luang atau ketika sedang padat kegiatan sebagainya, bukan seperti itu ya. Jadi memang kegiatan yang dilakukan kalau memang lagi free, lagi santai seperti itu. Nih kan kemarin, baik di sini jadi saya ingin bertanya nih, kan di masa-masa awal seperti masa-masa keuangan masih cukup, bahkan keuangan masih lebih, itu kan
mungkin nggak seperti sekarang nih kan Kak, masih banyak tidak ada tugas, tidak ada print dan lain sebagainya. Dan di situ juga memang seperti Kak Sultan itu sedang ikut juga dalam kegiatan joki itu kan tugas. Itu keuangan mungkin bisa dalam sebulan itu tercukupi bahkan lebih seperti itu kan? Ya bisa lebih kadang tuh. Kalau misalnya tugas lagi gak ada, kita ambil job ambil job itu kadang bisa tercukupi malah. Jadi ya itulah, itu di awal-awal saja mungkin. Iya. Kalau boleh tahu itu keuangan yang dulunya lebih ketika menjoki dan lain sebagainya itu kemana tuh Kak? Nah itulah kita tuh kadang enggak memperhitungkan kan, jadi terlena dengan misalnya ikut teman main, ikut teman makan gitu kan. Iya. Kalau kita mempunyai uang itu kita kadang terlena gitu, dengan ajakan teman. Iya, benar-benar. Jadi memang pada dasarnya ya memang dulu itu kayak ada kalau uang lebih ada sedikit memang ada, tapi kan memang kayak karena banyaknya godaan kita kurang bisa untuk mengendalikan kontrol diri, kita kurang bisa untuk seperti menahan nafsu kita untuk jajan, untuk ini dan sebagainya, walaupun memang perut kita terkadang sudah kenyang kan. Iya, memang itu memang sering terjadi. Nah, tapi mungkin di sini saya punya tips ya dalam manajemen keuangan agar keuangan itu tidak kurang. Kan kita kalau berbicara dalam sebuah pencegahan ini kan mungkin kita bisa lakukan pencegahan kan agar tidak terjadinya seperti kekurangan keuangan dalam jadwal yang sudah ditentukan. Mungkin ketika tadi seperti yang Kak sudah sampaikan di masa-masa keuangan itu sedang lebih, di ketika masa-masa senggang, banyak job, sehingga mendapatkan benefit seperti uang dan lain sebagainya yang mungkin itu lebih dari jadwal kita tentukan kan. Mungkin kalau tips dari saya itu bisa Kak Sultan itu sisihkan sebagian. Ya kalau memang Kak Sultan ingin jajan, pastikan kalau untuk makan itu usahakan jangan sampai kekurangan gitu ya. Makan dalam sehari itu kan untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga. Kan takutnya kalau sampai kita kekurangan asupan nutrisi dalam tubuh malah ditakutkan nanti malah kita sakit. Kalau kita sakit kan nanti malah bahkan keuangan itu lebih banyak tuh yang keluar. Kita jadi harus menjaga kesehatan juga pertama. Terus kayak ketika keuangan itu sedang lebih, mungkin bisa nih Kak Sultan lakukan seperti Kak Sultan sampaikan tadi, bisa melakukan pencatatan keuangan, dicatat keuangan itu berapa, terus mungkin bisa disisihkan sebagian itu untuk persiapan. Kalau misalkan kayak di akhir-akhir ini kan banyak nih kayak tugas-tugas kuas yang memang menumpuk sehingga membutuhkan pengeluaran yang begitu banyak, kita ada nih tabungan untuk kebutuhan-kebutuhan tak terduga seperti sekarang ini. Iya, jadi kan ketika masa uang itu lebih, kita bisa sisihkan, kita bisa, ya misalkan ada lebih dari 100.000, apa kita sisihkan kayak 50.000 untuk tabungan kita, 50.000 untuk kita jajan, untuk kita ya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin ketika joki juga seperti itu Kak. Jadi ketika ada jam, mungkin kalau memang sekiranya keuangan itu cukup dalam sebulan atau bahkan lebih yang diberikan oleh orang tua kita, mungkin uang yang joki itu bisa kita sisihkan untuk persiapan seperti masa-masa sekarang ini. Ketika ada kebutuhan yang mendadak seperti ini kan, itu kayak memang hal-hal yang tidak terduga kan. Ya, jadi tabungan kita untuk hal-hal yang mendadak. Seperti itu. Seperti tadi kalau tips dari saya juga untuk manajemen keuangan itu boleh tuh Kak Sultan lakukan. Kak Sultan juga teruskan sampai dengan sekarang. Kak Sultan ini Kak Sultan aktifkan kembali tuh kegiatan pencatatan. Iya. Karena kan tadi Kak Sultan tadi kan memang berdampak ya asal dari pencatatan itu. Ya, berdampak. Oke, dari perencanaan dari pembicaraan kita yang sudah kita lakukan, dari begitu banyak cerita-cerita yang sudah kita diskusikan pada forum ini, kira-kira bagaimana? Apakah Kak Sultan sudah ada gambaran, rencana bagaimana untuk memanajemen keuangan ke depannya agar keuangan dalam waktu yang sudah ditentukan seperti sebulan atau 3 minggu itu sudah dapat mencukupi kebutuhan yang ada? Mungkin saya ke depannya itu di semester selanjutnya
kalau misalnya kan di awal-awal semester itu mungkin tugas tidak sebanyak di akhir semester kan. Mungkin saya kalau misalnya mendapatkan uang dari job atau itu mungkin akan saya sisihkan menjadi tabungan mendadak mungkin, tabungan kebutuhan mendadak mungkin akan tidak saya ganggu di itu. Dan kalau tentang kesehatan itu mungkin akan saya konsisten lagi. Eh, Tidak berhenti di tengah-tengah supaya tetap terjaga kan keuangan. Dan tentang tabungan tadi walaupun kita nggak pakai mungkin setidaknya kita sudah punya pegangan. Ya kayak itu mungkin yang saya lakukan di masa depan. Oke, baik. Jadi kan Kak, kita sudah ada rencana, gambaran bahwa kayak untuk memanajemen, untuk mengantisipasi untuk seperti kebutuhan-kebutuhan yang memang di luar kendali kita ya. Seperti itu kan memang seperti tadi kita sudah menyampaikan perencanaannya bagaimana, mungkin kita lebih tahu, lebih paham seperti mencatat, menyisihkan uang ketika misalkan jadwal sebulanan itu sudah cukup atau bahkan lebih disisihkan, seperti mendapatkan job tadi juga itu sebagian disisihkan untuk persiapan ini, sehingga harapannya nanti ketika Kak sudah melaksanakan perencanaan itu kan kita memiliki tujuan agar ketika adanya kebutuhan-kebutuhan mendadak seperti itu Kak Sultan tidak merasa lagi kekurangan dalam masalah itu, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar, terus juga kesehatan Kakak mengenai uang jajan makan dan sebagainya tetap bisa terpenuhi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kita tidak mengorbankan salah satu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sultan. Bagaimana mungkin ada lagi yang perlu Kak Sultan ceritakan mengenai permasalahan? Mungkin dari saya tentang hal itu saja kan. Oke, itu sudah cukup ya sampai situ ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sultan atas kepercayaan Kak Sultan untuk datang kepada kami untuk mendiskusikan permasalahannya, untuk menceritakan, sehingga memang Kak Sultan memiliki perencanaan ke depannya untuk manajemen ini yang sudah Kak Sultan bukakan tadi sebagaimana ya catat dan juga menyisihkan uang. Mungkin Kak Sultan lebih tahu bagaimana perencanaan ke depan. Kalau misalkan dalam perencanaan Kak Sultan mengalami kendala atau memang nanti Kak Sultan ada suatu permasalahan yang memang membutuhkan teman untuk bercerita atau counseling dan sebagainya, Kak Sultan sangat-sangat kami persilahkan, kami sangat terbuka lebar untuk Kak Sultan datang kepada kami untuk bercerita dan mengungkapkan permasalahan. Silakan nanti Kak Sultan menghubungi kami, kita buat janji dan kita adakan sesi konseling lagi untuk permasalahannya. Baik. Terima kasih Kak. Mungkin saya langsung ke luar ya Kak. Oke, baik. Terima kasih ada di jalan ya Kak Sultan. Terima kasih.